mulai fokus kita di pagi hari ini, tetapi mengawalinya malah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas. Ibu dan teman-teman, sebelum Ketua memulai ibadah, berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penjagaan kepada kami saat hari ini. Dan saat hari ini Tuhan, kami akan mulai dengan proses belajar kepada kami. Kiranya Tuhan berkati kami. Apa yang sebentar berbagian kepada kami bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Ketua Kelas Ibu siapa? Oke, Ketua Kelas saya absensi dulu bahwa yang tidak hadir hari ini. Yang saya hadir 3 ibu. 3. Ya, oke. Nah, semangat hari ini ya. Kita akan tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, di pagi ini kita akan belajar materi lanjutan. Dan sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mengharapkan semuanya konsentrasi, fokus, supaya apa sebenarnya yang nanti disampaikan kalian bisa memahami. Mengawalinya ini, saya ingin bertanya, pernahkah kalian berada dalam satu organisasi sekolah atau organisasi masyarakat? Pastinya OSIS kan? Pernahkah kalian terlibat dalam organisasi tersebut sebagai pengurus? Nah, di dalam kepengurusan OSIS itu pastinya ada program yang dibuat. Nah, program itu ada berhasil, ada yang tidak, atau semuanya berhasil? Tidak. Nah, menurut kalian penyebab kegagalan atau ketidakberhasilan program yang dibuat itu dikarenakan secara faktor intern atau ekstern? Apakah pendukungnya dari sekolah sendiri ataukah dukungan orang tua terhadap program sekolah itu juga mempengaruhi keberhasilan program OSIS? Pastinya ada kan? Nah, materi yang akan dibawakan hari ini berkaitan dengan perkembangan kabinet masa demokrasi liberal. Nah, pada masa perkembangan demokrasi liberal khususnya untuk kabinet ini nanti akan dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama itu kalian bisa mampu mengidentifikasi kabinet apa saja yang ada pada demokrasi liberal. Yang kedua, program kabinet dari setiap kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga, itu tentang kegagalan dan keberhasilan dari program kabinet masing-masing tersebut. Sedangkan yang keempat, nah ini akhir dari proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu memahami dan melakukan penalaran lalu dibuat dalam bentuk produk. Jadi ada proyeknya ini adalah dikembalikan kepada kalian masing-masing menentukan. Jadi kasih kebebasan mau buat dalam bentuk bertutur boleh, mau buat dalam bentuk komik digital pakai aplikasi Canva juga boleh, bisa juga secara infografis bahkan dengan model esai. Nanti dipilih ya. Sudah paham? Siap ya? Siap. Oke. Mengawali pembelajaran ini nanti ada materi pembelajaran yang akan diputar. Untuk itu dimohonkan semua perhatian karena ini menyangkut dengan program kabinet. Kita mulai ya. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang terinspirasi dari salah satu sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara barat seperti Amerika. Pokok dari sistem demokrasi liberal sendiri adalah pemberian kebebasan kepada setiap individu. Dalam model ini, setiap individu tidak dibatasi untuk mengemukakan pendapatnya. Oke,
apakah murid-murid di sini mengetahui gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Perundingan ini dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar sendiri terjadi pada tahun 1949. Lalu, apa sih hubungannya Konferensi Meja Bundar dengan pembahasan kita kali ini? Di dalam konferensi tersebut diputuskan bahwasanya bentuk negara Indonesia berubah menjadi bentuk serikat. Hal ini ternyata menimbulkan banyak protes dari kalangan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena bentuk negara serikat dinilai kurang cocok untuk diterapkan di negara kita. Akhirnya, pada tahun 1950, Insinyur Soekarno mengubah kembali bentuk negara kita menjadi republik dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Ciri yang pertama dalam demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang berbentuk parlemen. Di sini dimaksudkan bahwasanya Perdana Menteri menjadi tokoh utama dalam roda pemerintahan di Indonesia. Ciri yang kedua dalam sistem demokrasi liberal adalah penggunaan UUD 1950 sebagai dasar negara. Stabilitas politik ini adalah ketidakseimbangan politik. Kenapa demikian? Karena pada masa demokrasi liberal ini partai politik diberikan ruang gerak yang luas, sehingga nantinya banyak sekali terjadinya pergolakan di antara partai politik. Meskipun partai politik bebas untuk berdiri, namun terdapat 4 partai yang berkuasa di masa ini, yakni Partai PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI. Ciri yang terakhir dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi segala hal, segala keputusan itu diputuskan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol negara. Berlangsung selama 9 tahun, terdapat 7 kabinet yang berkuasa pada masa pemerintahan demokrasi liberal, yang nantinya akan kita coba membahasnya satu persatu. Kabinet Nasir ini merupakan kabinet yang didirikan pertama kali pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini sendiri diketuai oleh Bapak Nasir yang didukung oleh Partai Masyumi. Kebijakan pertama yang dilakukan pada Kabinet Nasir ini adalah bergabungnya Indonesia ke dalam PBB. Nah, Indonesia ini pada Bapak Nasir berhasil menjadi anggota PBB yang ke-60. Pada masa Nasir ini diberlakukan kebijakan ekonomi yang mengatur mengenai cukai atau biaya pajak impor ekspor. Biaya ekspor ini nantinya akan diputarkan kembali ke bangsa Indonesia. Sesungguhnya, murid-murid perlu mengetahui dulu ya bahwasanya meskipun kita sudah merdeka, sudah diakui kemerdekaan negara kita, namun belum semua wilayah diakui sebagai negara Indonesia. Salah satunya adalah Irian Barat. Nah, jadi di masa Bapak Nasir ini, beliau berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan pihak Belanda. Namun, perundingan tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga Nasir gagal dalam melaksanakan program kerja ini. Nah, kegagalan inilah yang kemudian mengharuskan beliau untuk turun dari jabatannya, karena rakyat tidak percaya bahwa beliau dapat terus melanjutkan tonggak pemerintahan. Nasir turun dari jabatannya pada tanggal 21 tahun 1951 dan kemudian digantikan oleh Bapak Soekarno. Dapat sebuah peristiwa penandatanganan perjanjian dengan Amerika Serikat dan juga ekonomi militer yang dikenal dengan nama Mutual Security Act. Adanya peristiwa penandatanganan di masa ini menandakan bahwasanya Soekarno tidak sejalan dengan politik bebas aktif yang diterapkan di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Bapak Soekarno harus turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Bapak Wiranto ini menjabat selama 1 tahun. Beliau merupakan tokoh yang disokong oleh Partai PNI. Kabinet Wiranto ini merupakan jenis kabinet zaket, yang artinya tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemerintahannya merupakan orang-orang yang memang expert atau handal di bidangnya.
tidak banyak terjadi program kerja yang tuntas, malah justru menimbulkan banyak permasalahan yang cukup berat bagi Indonesia. Nah, Bapak-Bapak ini kemudian turun dari jabatannya karena adanya konflik sengketa tanah yang dikenal dengan nama peristiwa Tanjung Morawa. Konflik ini sendiri melibatkan masyarakat sekitar dengan aparat keamanan negara. Wiyopo kemudian digantikan oleh Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo yang pertama ini berada di bawah naungan Partai NU dan Partai PNI. Oke, kita berlanjut ya ke kebijakan dari kabinet ini sendiri. Keberhasilan beliau dalam menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Berakhirnya pemerintahan Ali Sastroamidjojo yang pertama ini disebabkan karena adanya konflik dengan TNI Angkatan Darat, di mana ia ini mengangkat Bambang Sutoyo sebagai kepala staf TNI AD. Nah, tapi dari keputusan ini banyak yang tidak setuju. Akhirnya beliau yang tidak setuju ini meminta kepada presiden untuk menurunkan Ali Sastroamidjojo dari jabatan Perdana Menteri. Setelah Ali turun dari jabatannya, Demokrasi Liberal ini kemudian dipimpin oleh Burhan Harahap. Dapat dikatakan bahwasanya pada masa ini Indonesia bisa dibilang mencapai puncak kejayaannya gitu lah ya, karena banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan dari Perdana Menteri sebelumnya. Jadi kebijakan yang pertama adalah beliau berhasil melaksanakan pemilu. Kebijakan selanjutnya adalah keberhasilan Burhanuddin mengembalikan hubungan baik antara warga setempat dengan TNI. Pada masa Bapak Burhanuddin ini, beliau berhasil mengembalikan hubungan baik antara TNI dengan rakyat Indonesia. Setelah berhasil menjalankan program kerjanya, Bapak Burhanuddin turun dari jabatannya. Ali kembali naik menjadi Perdana Menteri untuk menggantikan kabinet Burhanuddin Harahap. Banyak perubahan yang terjadi pada masa ini, sehingga Ali Sastroamidjojo II harus diturunkan dari jabatannya karena beliau dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan kasus separatisme di Indonesia saat itu. Kabinet terakhir dalam masa demokrasi liberal ini dipimpin oleh Bapak Juanda. Kabinet ini merupakan kabinet Zaken Juat. Masih ingat ya pengertian kabinet Zaken itu apa? Terselenggaranya deklarasi Juanda merupakan salah satu kebijakan yang terjadi pada masa pemerintahan Bapak Juanda. Deklarasi Juanda ini berisikan tentang perluasan daerah teritorial laut Indonesia yang tadinya sebanyak 3 mil dari kaki pantai menjadi 12 mil dari kaki pantai. Kemudian terdapat peristiwa dekret presiden yang menjadi pertanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sistem demokrasi liberal yang terjadi di Indonesia. Ternyata banyak sekali ya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sana. Jadi teman-teman masih kebenaran boleh menonton. Ya, semuanya sudah bisa menonton tadi secara singkat. Bisa? Bisa. Itu adalah program kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Nah, sebentar ini kalian akan dibagikan LKPD dan juga manajer, karena pastinya kalian akan mungkin mengalami kendala ketika apa yang disampaikan tadi belum sepenuhnya kalian memahami, sehingga itu sudah siapkan ada bahan ajakan LKPD yang nantinya kalian akan terbantu dengan bahan ajakan ini untuk menyelesaikan masing-masing pada kelompok. Oke, saya bagikan kelompok ya. Dan kelompok ini sudah dibentuk kemarin lewat grup kelas. Terima kasih sudah ada dalam grup masing-masing sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saya bagi sekarang kelompok ini kelompok kabinet nasir. Oke, ini kabinet nasir punya LKPD-nya dan ini bahan ajarnya. Yang kedua kabinet Sukiman, ya. Sebentar nanti baru dijelaskan tentang cara kerjanya. Ini kabinet Ali dan
Oke. Tapi dapat 2 lagi. Ini ini alih 2. Silahkan dilihat KPD dan bahan ajarnya. Sudah? Cara kerjanya begini, perhatian. Kita tentukan dulu masing-masing kelompok akan menghasilkan proyeknya seperti apa. Ya, kelompok nantinya akan memilih dan diharapkan kalian akan menyampaikan pilihan yang tadi sudah disampaikan. Oke, kelompok Nasir, produknya apa yang mau dibuat? Komik digital. Oke, pakai Canva ya. Baik, kelompok Sukiman, infografis. 2 yang di sini? 22. Yes. Yang di sana? Oke, di sini? Saya juga. Oke, baik. Sehingga ada suasana yang berbeda berdasarkan yang sudah diberikan pilihan. Nah, kita sudah tentukan masing-masing kelompok ya. Nasir, terakhir dengan Juan. Masing-masing sudah mengetahui. Kalian diminta dalam kelompok ini memahami berdasarkan materi ajar tadi hanya menyampaikan atau menemukan apa sajakah kegagalan dan keberhasilan dari tiap-tiap proyek. Oke, sudah? Nah, setelah itu kita akan, kalian sama-sama juga dalam kelompok akan merancang. Waktu pengerjaannya adalah hanya sekitar 10 menit. Karena setelah itu kalian akan presentasikan berdasarkan pilihan proyek yang tadi, produk yang dihasilkan nanti. Oke, sudah? Oke. Karena di depan kalian sudah ada materi ajar, ada LKPD, dan juga ada buku. Ini sudah ada petunjuk kerja. Petunjuk kerja yang pertama ada 5 ya, dan memang diminta hanya 2 poin yang akan nanti diselesaikan. Nah, setelah itu dipresentasikan, tetapi produknya sudah harus siap. Siap? Nah, kalau untuk kelompok SAI, langsung saja pada LKPD ini. Ada kan? Karena hanya tentang SAI. Langsung menulis pada LKPD. Sedangkan 4 kelompok yang sisa ini sesuai dengan produk yang tadi. Jadi infografis, betul yang menyiapkan diri, lalu yang komik juga siap. Oke? Nah, kalian diberikan kesempatan hanya 10 menit untuk penyelesaian tugas. Oke, silakan kerja. Nih.
infografis itu nanti kalau sudah selesai nanti dikirim pekerjaannya lalu presentasinya lewat info saja. Sedangkan untuk bertutur sama esai itu kan nanti secara tertulis bisa disampaikan. Ada kesulitan?
kelompok ini berhasil mengembangkan dengan cara bersama. Persiapan konflik antara BNI dan NU yang dilakukan ini BNI itu BNI dan NU menyebabkan NU menarik dukungan dan nantinya dari kelompok bicara bukan itu saya. Baik, karena semua kelompok sudah selesai bekerja, sebelum kita mendengarkan presentasi tiap-tiap kelompok, semuanya berdiri. Dan ikuti yang saya bilang, lalu kalian mempraktekkan juga yang sama. Dengar saya nyanyi dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Terakhir merana. Oke, kita coba sama-sama. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menara. Itu masih keren. Cepat ya. Ya, merana terakhir. 2, 3, 4. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Oke, teman-teman. Kita akan mendengar hasil kerja dari kelompok Nasir. Pada kelompok Nasir dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Kabinet Nasir akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman silakan.
lihat teman-teman dari guru, di depan adalah gambaran dari kopi digital yang kami buat tentang keberhasilan dan kegagalan dari Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang didirikan setelah negara Indonesia Serikat dibubarkan dan menjadi negara Indonesia dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir yaitu yang pertama di bidang ekonomi ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Dan kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ketiga, Indonesia masuk PBB. Dan keempat, berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah negara barat. Dan kegagalan yang dihadapi atau masalah yang pertama pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Dan kedua, upaya mengajukan masalah Gerbara dengan Belanda dengan jalan buntu atau kegagalan. Ketiga, yaitu timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DI atau TII, gerakan Anti-ISIS, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok kami? Kami silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan sekian ini. Oke, kita aplaus. Berikut kelompok Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kami. Jadi di sini teman-teman dan ibu guru kami akan membahas tentang keberhasilan Kabinet Sudirman. Yang pertama adalah memperhatikan usaha-usaha kecil, yang kedua memperhatikan kaum buruh dan pekerja, dan yang ketiga memperluas pendidikan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, Sekian dan terima kasih. oke kita aplaus. Silakan kelompok bertuturnya di depan. Oke, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman dan guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok Kabinet Lopo. Hari ini saya akan menjelaskan keberhasilan dan juga kegagalan dari Kabinet Lopo. Yang pertama dari Kabinet Lopo merupakan keberhasilan, yaitu berhasil menyelenggarakan pemilu. Dan juga yang kedua, pada Kabinet Lopo ini juga berhasil memperkuat kemampuan rakyat karena berhasil melakukan produksi nasional. Nah, kegagalan dari Kabinet Lopo ini adalah terjadilah konflik moneter yang membuat harga ekspor barang yang menjadi turun di Indonesia. Nah, itu dia keberhasilan dan juga kegagalan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kedua, silakan. Ya, teman-teman dan Bu Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok Alisos Wijoyo 1. Yang keberhasilan Alisos Wijoyo 1 yang pertama dapat merampungkan persiapan pemilihan umum. Yang kedua, pemerintahan Indonesia dapat memperbaiki hubungan dengan Cina. Yang ketiga, keberhasilan Sastrawijoyo 1 khususnya di bidang politik luar negeri. Konferensi tersebut bermakna penting bagi negara-negara di Asia Afrika. Yang kedua, kegagalan Ali Sastrawijoyo yang pertama yaitu
konflik antara PMI dan NU yang mengakibatkan NU menarik dukungan dan menterinya bagi kabinet. Sekian dan terima kasih. Ya, Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang kepada kami. Di saat ini kami sudah selesai presentasi, dan apakah ada tanggapan maupun saran maupun pertanyaan yang akan diberikan oleh Ibu dan teman-teman, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di saat ini saya ingin bertanya apakah kegagalan dari kabinet Alisas Projo hanya satu saja? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab. Ada 3, hanya saya cuma menyebut satu. Langsung dibilang Ya. sisanya. Satunya adalah Bisa bantu? Dari mampu bisa bantu. Ayo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjawab salah satu keberhasilan ya, kegagalan dari kabinet tersebut, yaitu terjadinya masalah keamanan akibat pemberontakan tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Sekian dari kelompok. Apakah kelompok bisa menerima? Sekian dari Ada pertanyaan dari kelompok yang lain lagi, kami persilakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Oke. Berikut kelompok sini yang mana dari saya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok Alim Muslim Sarahat Arakan Tersebut berikan hasil kerja kami. Jadi saya teman-teman, di sini kami membahas tentang keberhasilan dan kegagalan dalam hubungan berharap. Keberhasilan yang pertama yaitu melaksanakan pemilu pertama 29 September 1945. Yang kedua, mengembalikan hubungan baik antara warga setempat dengan TNI. Yang ketiga, menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang keempat, menanggulangi pemberontakan TNI atau TNI yang dipimpin oleh Gatot Subirjo. Yang kelima, melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial. Yang kedua, kegagalan. Yang pertama, perselisihan antara partai-partai koalisi, terutama Masyumi dan PNI yang memiliki perbedaan ideologi, politik luar negeri, dan hubungan dengan presiden. Yang kedua, adanya gerakan mahasiswa untuk menuntut reformasi politik dari pemerintahan negeri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, dipersilakan. Untuk Nasir, Sukiman, Yuloko, terima kasih, sekian dan terima kasih. Berikut. Ya teman-teman dan Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dan kami untuk keberhasilan dan kegagalan dari Kabinet Ali Sastro Ani Joyo II. Jadi keberhasilan Kabinet Ali Sastro Ani Joyo II merupakan kabinet ke-6 pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro Ani Joyo II yaitu yang pertama, pembatalan seluruh perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bulat. Yang kedua, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan. Kegagalan yang pertama, mundurnya sejumlah menteri dan masyumi membuat kabinet ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Yang kedua, pemberontakan dan tuntutan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Dan yang ketiga, terjadi pecah kongsi antara PNI dan masyumi yang membuat masyumi menarik dukungan. Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Kelompok yang ketiga ada. tidak ada.
Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok Juanda. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Teman-teman, saya persilakan. Kabinet Juanda merupakan kabinet terakhir pada masa pemerintahan merupakan capaian kabinet dan disebut juga kabinet kalian. Dipimpin oleh Presiden Soekarno, bertugas sejak 9 April 1957 sampai 6 Juli 1959. Adapun keberhasilan dan kegagalan dari Kabinet Juanda. Yang pertama yaitu pembentukan Dewan Nasional, dan yang kedua yaitu mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk mencegah pergolakan di daerah termasuk Irian Barat. Yang ketiga yaitu mencetuskan deklarasi Juanda, dan yang keempat yaitu menumpas pemerintahan PRRI Temesta. Yang kegagalan ada terdapat 3 kegagalan. Yang pertama yaitu banyaknya kepentingan antar golongan dan parpol dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam berjalannya pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu krisis ekonomi dan keuangan. Ya teman-teman, adik guru, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok kami? Saya persilakan. Tidak jelas. Paham semuanya? Paham. Sekian dan terima kasih. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran dan kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan berdasarkan proses ini? Siapa? Oke, silakan. Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Demokrasi parlementer atau liberal merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya terletak pada badan legislatif atau parlemen yang terpilih oleh rakyat. Tujuan pokok dari ini adalah pemberian kebebasan dari setiap individu. Beberapa ciri-ciri yang bisa saya sampaikan adalah: yang pertama, adanya sistem multipartai; yang kedua, presiden merupakan kepala negara; yang ketiga, kepala pemerintahan kabinet adalah perdana menteri; yang keempat, adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintah. Dalam pemerintahan parlementer ini, ada terbentuknya atau diperolehnya 7 kabinet. Yang pertama kita temukan yaitu Kabinet Nasir, yang terbentuk pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman pada 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga Kabinet Wiloko dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap dari 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dari 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda atau Kabinet Kalian dari 19 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Dilihat bahwa kabinet yang paling lama masa pemerintahannya adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo. Dari berbagai program-program yang dijalani, ada terdapat satu program yang terus berjalan pada masa pemerintahan ini, yaitu
pengembalian Irian Barat ke Indonesia, karena saat itu Belanda masih menginginkan berbagai macam kekayaan yang ada di sana seperti tambang, nikel, dan lain-lain. Namun berjalannya kabinet ini tidak sepenuhnya lancar, selalu terjadinya pergantian kabinet, sebab ada mosi tidak setuju atau tidak percaya dari rakyat dan pemerintah, di mana belum tentu kabinet menjalani semua program yang ada dengan berhasil. Dan Indonesia saat itu juga menganut sistem multipartai atau terdapat berbagai partai politik. Namun kita juga peroleh sebuah keberhasilan program, yaitu dari kabinet Burhanuddin Harahap. Di antaranya, yang pertama, pelaksanaan pemilu pertama 29 September tahun 1955, yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat, yang ketiga, pemberantasan korupsi, yang keempat, terjadinya hubungan baik antara Tentara Nasional Indonesia dan Indonesia. Dan yang terakhir, saya bisa simpulkan bahwa kita mengetahui sebuah pengertian dari kabinet Juanda ke kabinet karya, yaitu Saken Kabinet. Dan apa itu Saken Kabinet? Saken Kabinet merupakan kabinet-kabinet yang mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dalam bidang-bidangnya tersebut. Sekian dan terima kasih. Luar biasa kesimpulan yang teman kalian, dan itu merupakan ringkasan dari semua khusus kita hari ini. Ada 7 kabinet, mulai dengan kabinet Nasik sampai dengan kabinet Juanda. Lalu setiap kabinet juga punya program pastinya, dan ada keberhasilan dan kegagalan. Oke, siap, selesai, dan kita akan masuk kepada evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi yang diajarkan. Ini ada soal, nanti dikerjakan. Waktu mengerjakan soal itu hanya 5 menit. Oke, cukup? Ya. Saya kumpul dulu, kalau saya kasih penilaian. Setelah itu kita lakukan secara ayo. Jangan lupa tulis nama. Ayo, kita kelas.
Nah, perhatian, semuanya sudah boleh menyelesaikan evaluasi dan berdasarkan evaluasi 4 soal layan ini, saya sudah bisa menilai bahwa kelas ini kalian sudah mampu memahami materi yang tadi saya ajarkan. Karena sudah bisa mengidentifikasi kabinet apa saja yang ada pada demokrasi liberal, terus kalian sudah bisa menentukan, menganalisis program kerja dari tiap kabinet, bahkan sudah bisa juga menganalisis penyebab keberhasilan kabinet itu apa dan kegagalan dari kabinet itu juga apa. Oke, semuanya punya nilai memuaskan dan untuk kali ini pastinya kita akan buat refleksi. Refleksi ini IPA 2, refleksi tentang proses pembelajaran hari ini. Jadi nanti ini juga ada lembaran refleksi. Kalian bisa mengisinya berdasarkan apa yang kalian rasakan pada proses hari ini. Nah, pada lembaran refleksi itu IPA 2 itu ada 5 pertanyaan. Jadi selain lembaran refleksi yang nanti kalian isi, tapi saya juga mau mendengar refleksi diri dari kalian terhadap proses pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksinya berkaitan dengan apa yang dirasakan dari proses hari ini, ataukah ada yang sesuatu hal yang baru yang dia rasakan dari proses hari ini? Siapa? Saya dulu. Oke. Mana dulu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan menyampaikan refleksi terkait materi di saat ini tentang demokrasi liberal. Jadi materi ini dapat kami pahami dan juga mengerti. Dan kami juga merasa senang karena ada hal-hal baru yang boleh kami dapat dalam proses pembelajaran ini. Seperti proses pembelajaran dilakukan secara tertutur, komik, dan juga infografis dan lain-lain, sehingga membuat kami merasa senang dan juga sangat semangat dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih. Ibu, jadi refleksi tentang pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan karena menggunakan metode digital dan dapat dilakukan secara bebas melalui proyek-proyek yang telah kita lakukan melalui komik, esai, bertutur, dan infografi. Dan lewat ini kita dapat meningkatkan kemampuan public speaking dan juga melakukan proses belajar yang efektif. Oke, baik. Saya akan refleksinya lagi ya. Kembalikan. Materinya kalian simpan, KKBD-nya juga kalian simpan untuk dipelajari nanti. Pada minggu depan kita akan melanjutkan dengan proses minggu depan. Nah, untuk penilaian akhir berkaitan dengan kelompok yang pastinya punya proyek dan produknya luar biasa, saya sudah bisa menilai ada kelompok yang punya penjelasan yang baik, lalu presentasinya bagus tadi di depan, bahkan bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Dan kelompok yang menurut saya luar biasa dalam presentasi proyek tadi adalah kelompok juara kita. Oke, kita sudah selesai dengan proses pembelajaran dan diharapkan sekalian minggu depan juga tetap masuk untuk kita melanjutkan pada materi yang
Berikutnya ya, kelas dari materi di hari ini. Ketua kelas, mari pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, mari kita selalu berdoa. Berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukurnya yang kami naikkan kepada Tuhan atas begitu besar kasih dan cintamu kepada kami. Di saat hari ini kami sudah boleh selesai dengan proses belajar yang ada. Kiranya apa yang tadi kami belajar kami bisa mengerti dan pahami dan bisa menjadi bekal bagi masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Kita balik sampai di sini. Minggu depan kita lanjut dan selamat pagi. Selamat. Selamat